hadis yang keempat. Setelah beberapa pertemuan kita telah mengambil beberapa acuan-acuan yang mudah-mudahan saya dan kita telah mengamalkannya. Bukan pertemuan lalu kita telah mengambil satu pilihan bagi kita, apakah saat kita menunaikan siang ini hanya akan mengambil pintu amalnya saja, atau juga kita akan mencoba untuk bisa pintu-pintu surga ataupun dipanggil nama kita. Maka jika Anda diperlukan oleh pintu surga, dipanggil oleh pintu sholat, pintu jihad, pintu salawat, pintu siam, maka maksimalkan seluruh ibadah setidaknya yang setelah kita hadapi. Begitu Anda masuk waktu sholat, bahkan sebelum dipanggil Anda segera. Orang lain tunjukkan dengan fardunya, Anda sunnahnya masih berbeda. Orang lain malam diisi dengan banyak istirahat, Anda hidupkan malam. Quran, zikir, istighfar, bersama, hanya 30 malam, selanjutnya kita bisa tingkatkan sebagai bukti kesuksesan puasa kita. Hari ini kita akan lanjutkan pada para sampai tentang penyebutan nama Ramadan. Penyebutan nama Ramadan. Halaman 17. Ini. Al-Yuhal Ramadan atau Syahr Ramadan. Pembahasan tentang apakah namanya disebut Ramadan saja atau harus pakai syahr bulan Ramadan. Jika antum ingin menyebutkan nama ini, cukupkah kita menyebutkan Ramadan saja? Insya Allah Ramadan sudah dekat. Sebentar lagi Ramadan berakhir. Atau misalnya bulan Ramadan, atau bahkan bulan suci Ramadan. Baik, selamat datang bulan suci Ramadan. Mana yang benar? Mana yang benar? Baik. Ramadan aku lahu wasi'an, dan ada yang meluaskan pertama ini seperti tadi kami sebutkan, ada yang benar bulan suci Ramadan dan seterusnya. Mari kita lihat pembahasan ini dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari karena memang ditemukan tentang silaturahmi penyebutan yang berbeda. Penyebutan yang berbeda. Bisa kita keluarkan dulu dari Qurannya, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisinya di mushaf standar sebelah kiri di pertengahan. Baik. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Demikian. Bicara seterusnya. Syahr Ramadan di Al-Qur'an Al-Karim menyebut bulan ini dengan Syahr Ramadan. Lazim. Jadi Ramadan yang disebutkan, kemudian syahrnya disebutkan. Syahr Ramadan. Baik. Al-Quran juga menyebut dengan syahr Ramadan. Jadi Ramadan disebutkan, syahrnya disebutkan. Baik. Sementara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menemukan bahwa kalimat syahrnya kadang tidak disebutkan. Bisa kita lihat di sini. Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, perhatikan, bukankah di situ tidak disebutkan syahrnya, tapi langsung man shama Ramadan. Dari nomor hadis 38 dari Al-Bukhari 1904 dan 1905. Termasuk qiyamnya malam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis 37. Anda kalau nanti cek hadis, lihat kitabnya apakah syarah hadis atau kitab hadisnya atau kitab tasawuf. Kadang-kadang beda cetakan bisa beda nanti untuk menunjukkan nomornya, terutama beda kualifikasi. Bisa disyarah dengan di kitab hadis bisa beda. Tadi yang saya sebutkan man qama Ramadan atau man shalla Ramadan, itu kalau di kitab hadisnya, kitab tentang hadis yang penting itu ditemukan nomor hadis 37. Tapi kalau Anda misalnya memiliki kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, bisa terbitan Darul Hadis dari Kairah yang ditahqiq oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad Fuad Abdul Latif. Anda misalnya temukan itu di jilid yang keempat. Jilid keempat halaman 291, bab yang baru tentang kitab salat tarawih, bahasan tentang salat tarawih. Nomornya beda,
Nomornya di situ nomor 2009 ya, halaman sebelah kiri paling atas, dengan di 2008 dengan 2009. 2009-nya sebaliknya lagi di sebelah atas. Jadi Abu Hurairah sama riwayatnya. Abu Hurairah diterbitan dari Darul Hadits Kairot ya, yang tahun 2002 ya. Tahun 2002 ukuran kitabnya 17 kali 26 cm. Karena saya suka ditanyakan kenapa dengan saya dengan Ustaz beda, kan? Antum jadi di mana? Jangan antum jadi di Google, kan? Jadi nggak sama nanti, ya. Nah, jadi silakan anda ini kita bahas di kerjaan keempat. Tapi di situ disebutkan di dalam Qurannya Allah berfirman pakai kata syahr Ramadan. Sedangkan di hadis Nabi SAW kadang kita temukan kalimat syahr yang tidak disebutkan, tapi beliau sebutkan Ramadannya saja. Ramadan. Baik, sampai sini. Pelan-pelan melihat dulu. Mana yang paling baik dalam penyebutannya? Imam Al-Bukhari berpandangan karena keduanya nama-nama ini disebutkan oleh Quran, disebutkan juga oleh hadis tanpa menunjukkan satu dari yang lainnya mana yang lebih unggul atau lebih istimewa. Ini kata Imam Al-Bukhari di situ man fihi ya wasi'an. Ini tidak ada masalah. Hal yang luas sifatnya, tidak harus dipersempit. Ya. Maksudnya sama-sama benar Anda ingin ucapkan bulan Ramadan atau Anda ingin ucapkan Ramadan saja, tidak ada masalah. Kalau Anda ingin ucapkan bulan Ramadan, syahr Ramadan, mengambil petunjuk dari Quran. Kalau Anda ingin mengambil Ramadan saja, mengambil petunjuk dari hadis Nabi SAW. Jelas di sini? Baik, tapi yang penting kita pelajari, ini poin, ini ilmu yang mau saya sampaikan. Barangkali sementara kita tidak meneruskan atau tidak membahas ini yang coba kita kemudian kaji. Okay? Baik, perhatikan sini, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan. Ada dua pembahasan yang kita coba ingin uraikan. Satu, adalah terkait tentang tata cara penamaan. Ya, tata cara penamaan. Kalau dalam bahasa Arabnya, apakah mesti lafzi atau ma'nawi? Apakah menamakan sesuatu harus tekstual saja, mutlak sesuai dengan teksnya, tekstual, lafzi? Apakah boleh kita ambil konteks tertentu, kemudian kita pakai satu nama dikaitkan dengan nama yang sudah dimaksudkan, kontekstual? Nah, di sini dalam ilmu bahasa Arab, ya, salah satunya bisa kita menamakan sesuatu dengan menggunakan dua tahapan ini, tidak ada masalah di sini. Bisa, kalau kita ingin menamakan bulan Ramadan berdasarkan namanya, teksnya saja yang tersebut di Quran dan dalam hadis, maka kita bisa langsung sebutkan Ramadan atau syahr Ramadan, bulan Ramadan. Anda ingin bikin pengumuman misalnya marhaban ya syahrul syam, marhaban ya syahrul Ramadan, boleh. Anda kirimkan SMS telah tiba bulan Ramadan, boleh. Anda sampaikan selamat menunaikan puasa Ramadan, boleh. Sah, itu teks namanya, teks doang. Jelas di sini. Atau Anda ingin mengandung atau mengambil kandungan hukum yang berlaku saat Ramadan, bisa kemudian diletakkan pada nama bulan ini. Saya sampaikan begini, boleh nggak kita saat Ramadan berkata-kata kotor? Apa dalilnya? Kalau Anda sudah lupa, baru hadilah kita ambil hadis ini. Kita sudah belajar itu ya. Asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Nah itu kebanyakan makan nasi gitu Pak. Masih ya bahasa Arab itu lupa ya. Baik. Masalahnya kita banyak makan nasi, cepat lupa. Wala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Wala yajhal, jangan bertindak yang tidak bermanfaat. Wa ini mengatakan bahwa syaitan falyaqul inni sha'imun inni sha'imun. Kalau diprovokasi, diajak untuk berselisih, katakan pada diri kita sistem puasa, nggak boleh lakukan itu. Jadi boleh nggak berkata kotor? Tidak boleh. Berkata yang tidak baik tidak boleh. Ya, berarti semua tindakan kita, lisan kita mesti suci, pandangan kita mesti bersih, diri kita mesti suci, mesti banyak. Maka diambillah konteks ini, dilekatkan pada nama bulan ini, bulan suci Ramadan. Maksudnya di bulan ini Anda jangan sampai lakukan hal yang kotor, lakukan yang suci. Jangan mistakan Ramadannya dengan kotornya, itu maksudnya. Jelas di sini?
Maka jika ada yang menyebutkan konteks seperti itu, biasa di Timur Tengah biasa. Ramadan Karim, ada ibarat Ramadan Karim, Ramadan mulia, ya Ramadan yang mulia. Redaksi di Quran ini ada. Cuma melekatkan bahwa banyak kemuliaan bisa didapatkan dalam bulan Ramadan. Kemuliaan ampunan Allah, kemuliaan rahmat dari Allah itu sudah dari dulu. Ramadan Karim, maka dijawab Allahu Akram, Allah lebih mulia. Ini ada jawaban-jawaban tertentu. Ya, baik. Jelas sih? Jadi kalau misalnya ada yang menyebutkan bulan suci Ramadan, kan, atau hanya sekedar Ramadan saja, kan, atau menyebutkan bulan Ramadan itu perkara yang luas kata Imam Al-Bukhari. Jangan dipersoalkan hal-hal yang tidak banyak esensi. Maksudnya kalau diperdebatkan itu gak ada nilainya kita. Jelas sih? Baik. Ya, jadi tidak usah ada di media sosial yang ramai lagi. Oh ya bulan Ramadan bukan bulan suci, kan? Baik. Jadi kembalikan kepada konteks yang benar. Yang paling penting kita ketahui sekarang, jangan-jangan Anda menyebutkan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, Ramadannya sendiri nggak paham berarti ini sering terjadi begini. Ya. Di sekarang itu sering dimunculkan istilah-istilah tertentu yang nanya kita paham. Jangan-jangan Ustaz Wahabi, kalau ditanyain Wahabi itu apa? Tak ngerti juga. Ya tahu Wahabi ada macam-macam istilah-istilah. Jangan nanya kenapa paham tuh, ramai aja gitu. Jadi hati-hati ya, seringkali memunculkan istilah yang tidak jelas, tidak jelas. Ya. Baik. Sekarang kita ketahui dulu, ini yang mau saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan syahr? Oke, kita turunkan. Apa yang disebut dengan Ramadan? Kemudian dari situ kita ambil serapan maknanya ke dalam aktualisasi kehidupan kita. Syahr dari syahra yashhar, syahran. Dari sini muncul kata syair, masyhur. Jadi bahasa Indonesia masyhur. Apa? Ini kata syair. Kemudian muncul kata syair. Terulang 12 kali dalam Al-Quran. Apa? Syair asal katanya adalah sesuatu yang jamak diketahui, yang populer, dikenal, jamak diketahui, populer, sangat dikenal. Makanya dari itu muncul istilah masyhur kan? Ya ini masyhur begini nih kan? Maksudnya populer kan? Masyhur kan populer sudah jadi bahasa Indonesia ya. Baik, pelan-pelan. Jelas? Nah, sekarang yuk kita ambil ilmunya, nanti Anda bisa pelajari di fakultas adab ya, di turunan adab. Jadi ada adab, bukan adab dalam bagian yang akhlak, tapi adab yang adab nanti kesastra turunannya. Nah, orang-orang Arab dulu mereka akan menamakan nama-nama bulannya untuk menunjukkan peristiwa tertentu itu berdasarkan kejadian-kejadian atau hal-hal paling populer di masanya. Ada kejadian apa? Itu yang ditunjuk menjadi bulan. Ya. Karena itu bulan ditetapkan sebagai bulan karena ingin memberikan pesan bahwa ada sesuatu yang istimewa di situ ingin diperkenalkan. Ya. Bisa saya tunjukkan misalnya 17 Agustus apa? Hari kemerdekaan. 20 Oktober hari kebangkitan. Hari pendidikan. Sabtu makan. Tuh, kenapa? Kenapa istilah-istilah dalam tanda-tanda dalam keislaman sendiri kita tidak mengerti? Kan? Nah itu penting untuk kita ketahui, kita munculkan. Ya? Nah kenapa ketika disebutkan Agustus terjadi begini, kan? September terjadi begini, Mei terjadi begini? Karena diberikan penanggalan itu untuk mempopulerkan bahwa ternyata terjadi peristiwa ini diperkenalkan. Nah di Arab istilahnya, kalau kita mempopulerkan satu kejadian pernah terjadi peristiwa seperti ini, kenali begini, maka bahasa Arab disebut dengan syahr. Ya. Ketika disebutkan orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka menamakan bulan-bulannya sesuai dengan peristiwa yang paling dominan terjadi pada masa itu. Ya, contoh, bulan pertama ada Al-Ya ya, Al-Muharram, bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Al-Muharram. Kalau Muharram itu sedang dilarang. Maaf, dusta itu dilarang. Ya, saling mencela itu dilarang, mencuri itu dilarang, nggak boleh. Ya. Nah kalau Anda ingin berikan hukumnya disebut haram, berdusta haram, mencuri haram, segala yang dilarangnya bentuknya disebut haram.
Kalau Anda ingin ambil itu dalam bentuk waktu, ya, waktu keadaan itu tambah awal di depannya, salah satu rumusnya. Jadi awal Muharram, waktu dilarang yang kita melakukan hal-hal yang dilarang, ya, yang tidak diperkenankan. Kenapa ini disebut dengan Al-Muharram? Karena pada saat ini, pada saat itu bersepakat kalangan-kalangan Quraisy, suku-suku Arab pada waktu itu supaya mereka melakukan gencatan senjata. Gak boleh saling melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ini unik ya orang-orang ini. Di bulan ini gak boleh mencela, gak boleh, ya. Kemudian saling perang gak boleh. Tiap hari biasa tuh perang, jadi ya kadang-kadang bunuh orang, kadang-kadang bunuh orang. Tapi bulan ini nggak sepakat mereka. Jadi kalau dicela di bulan ini, ada yang cela orang, ntar saya balas bulan depan. Saking sepakatnya, ya, saking sepakatnya. Maka ketika terjadi kesepakatan itu ada gencatan senjata populer di masyarakat maka dikenal Syahrul. Ini masyhur nih, ketahui bulan ini Al-Muharram. Gak boleh. Baik. Kemudian kalau sudah masuk bulan itu lewat, ya mereka mulai merantau. Ya, merantau kedua. Ya, maka sejak zaman Nabi SAW kecil bahkan sebelumnya, ya, ada yang pergi ke Syam. Sekarang ada Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, itu Syam wilayahnya. Ya. Ada yang ke Yaman, bahkan diabadikan di Quran. Di ilafil Quraisy, karena kebiasaan suku-suku Quraisy itu ilafihim rihlat asyita was-sayf, kebiasaan mereka rihlah berdagang merantau, baik di musim dingin ataupun musim panas. Tapi ketika mereka keluar merantau, kalau di sini misalnya Makkah situasinya, penduduk ada. Kemudian mulai keluar pada merantau. Yang di sini semakin banyak atau semakin berkurang? Maka diistilahkan oleh mereka kampung kosong nih, karena pada kedua kosong bahasa Arab disebut dengan sifat, sifrun, maka bulan disebut dengan safar. Safar. Jadi kata sifat, ada sifat. Ya. Baik, kalau ada pertandingan skor disebutkan kosong-kosong, sifar. Dalam istilah di olahraga sifar. Nah nanti kalau pulang, ya, sifat juga bisa seakar dengan kata safraun, ya, sesuatu yang menguning. Kenapa mereka memasukkan empat? Karena berusaha mencari emas-emas, perak-perak, ya, hal-hal yang menguning, yang kira memberikan keuntungan. Ya. Anda temukan di Al-Baqarah ayat 69 itu, ya. Ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء sesuatu yang menguningkan kuning ya, mas-masan biasanya agak berharga, sangat berharga dalam istilah. Ya. Jelas di sini? Baik, mereka beraktivitas macam-macam sampai waktu, kemudian mulai berubah lagi, musim mulai berganti. Ya, sekarang mulai muncul tumbuh-tumbuhan, mulai muncul bunga-bunga, mulai muncul, masya Allah. Kalau sudah muncul tumbuh-tumbuhan, bunganya mulai mekar, mereka senang itu, ya. Karena musimnya tidak terlalu panas, dingin mengusung juga tidak. Kemudian suasananya masya Allah, banyak keindahan bisa disaksikan. Yang tadinya gersang, sekarang indah, bunga di mana-mana, macam-macam. Maka keindahannya dilukiskan dengan Rabi'ah namanya. Rabi'ah. Musim semi. Rabi'ah. Dimuncul tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Antara Rabi'ah sampai ada syahid di situ datang bulan musim semi sampai mereka tersenyum sambil tertawa menyambut kita. Maksudnya bunganya mekar kayak orang senyum. Itu orang Arab kalau bikin majas itu luar biasa. Ya. Sampai orang Asma'i di sini punya qasidah ya, untuk menunjukkan bagaimana bulbul lompat-lompat di atas pohon, di bawahnya air mengalir. Sofir bulbuli, ya, suara burung sofir bulbul yang jernih tidak ada celahnya. Hanya qalbi dhamiri, membangkitkan suasana hati saya jadi senang. Al-ma'u wa zahru ma'a, tiba-tiba lihat air yang tumbuh-tumbuhan itu saling keduanya menyambut. Ma'azahil akhwati fa'anta yasajidani wa sayyidi wa qawlani kakam fakam tayyubuni wa zayyana fayyukali qata'uhu min wadlatin min fi'li hadar rajuli faqala la faqad qadal muhammini wal walad wali wa inna lika kullu lak wa li fadlil bukhari qala tawhina kana in wajadtu bukhari kahatan tapi. Nah, itu diantara syair-syair Al-Asma'i untuk menyambut Rabi'ah. Itu disampaikan pada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, jumlah ini tidak selamanya. Ya. Apakah selamanya musim semi? Tidak. Kadang-kadang masuk gugur kan. Akan mulai berakhir, maka muncul di sini istilah
Rabiul Akhir. Ya. Karena awal-awal musim semi mulai muncul disebut Rabiul Awal. Baik. Kemudian muncul ketika berakhir Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Jadi nggak ada Rabiul Tsani yang keliru. Nggak ada Rabiul Tsani. Kalau Rabiul Tsani nanti ada Rabiul Tsalits, ada Rabiul Khamis, itu nggak ada. Rabiul Akhir. Nah kalau ini sudah habis bilang muncul musim gugur. Mulai berguguran, mulai kering, mulai macam-macam. Bulan yang kelima disebut apa? Jumadil Awal. Ini dia, bukan Jumadil Awal, bukan Jumadil Ula, tapi Jumada. Ingat betul ya, di Arab pun kadang sering keliru ya. Jumada. Karena ini muannas jadi Ula. Jumadil Ula. Musim kering, musim gugur. Apa? Kalau Jumadi, ini Arab ya, bukan orang Arab, itu orangnya. Ya orangnya. Kalau Jumadi, cuacanya gugur, kering ya. Kalau Jumadi itu orangnya yang kering, tapi juga susah senyum, kan macam-macam. Itu ada semacam ungkapan ya. Walaupun namanya Hasan, dia kan panggilnya Jumadi, maka lebih ke Jumadi ini. Kenapa kering begitu susah senyum ya? Tapi bahasa Arabnya bukan bahasa yang lain. Sampai ini berakhir. Ya, sama Jumadil Akhir. Kali berakhir, gugur berakhir akan muncul lebih panas lagi. Jumadil Akhir. Bulan ke-7, ini nggak ada kaitan dengan cuaca. Bulan ke-7, ya, karena situasi mulai panas, Masya Allah. Kemudian kalau gugur sudah berhenti, ini tandanya musim panas akan mulai tiba. Persiapan mereka, kewalahan mulai muncul. Maka mereka bersepakat lagi seperti sama dengan Al-Muharram. Bulan yang ini kita harus diam, cari energi sebaik-baiknya, jangan banyak bertikai, perselisih dan sebagainya. Hormati bulan ini, ya, hormati bulan ini. Maka disebut dengan bulan penghormatan, bulan ihtiram, dikenal dengan Rajab Qadar, ke-7. Ya saya tidak akan ulang istilah ini ya. Bulan ke-8, ya, cuaca mulai akan semakin bertambah panas lagi. Sehingga orang-orang Arab kalau sudah masuk pada bulan ke-8 itu mempersiapkan diri menyongsong bulan ke-9 karena semakin dahsyat panasnya itu seperti membakar. Maka di bulan ke-8 itu suku-suku di Arab terpecah-pecah, berkelompok-kelompok mencari air. Masyarakat disebut dengan syu'ab, terpecah-pecah disebut dengan tasya'ub, berusaha mencari sumber air. Tasya'ub dari kata sya'ub. Masih ingat rumus kemarin saya sampaikan, kalau maknanya menjadi bertambah atau sangat, maka ditambah alif dan nun, kan itu ya. Baik, maka karena mereka bertambah lagi, semangatnya mencari lagi, bergerak lagi, gak ketemu di sini cari tempat lain, maka peristiwa itu disebut dengan Sya'ban. Bulan ke-8, bulan mencari persiapan, Sya'ban. Bitasya'bi mujtaman al-Arab. Baik, kalau mereka sudah dapatkan, mereka simpan di rumah sebagai bekal, persiapan. Karena nanti bulan selanjutnya itu tidak mudah untuk mencari air karena suasananya membakar, teriknya luar biasa, ya, membakar, teriknya luar biasa dan seterusnya. Maka kemudian dalam bahasa Arab sesuatu yang membakar, panas, terik luar biasa itu disebut dengan Ramadan. Ramadan yang nonton, sesuatu yang terik membakar, panas, sulit membakar aktivitas. Kalau bertambah jadi tambah alif dan nun di ujungnya jadi Ramadan. Baik. Nanti kita kembalikan lagi konteksnya, kita sedang bahas. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Ramadan? Ini asalnya nggak ada hubungan dengan bulan-bulan puasa, tidak. Asalnya tidak ada pada saat penamaan awal. Ya. Ini asalnya ingin menunjukkan suasana yang memang situasinya sudah semakin panas, seakan-akan seperti membakar kulit dan sekitar. Maka populer di zaman ini, ya. Walaupun nanti bulan Ramadan karena berputar dalam siklus ke tahunan itu bisa pindah-pindah, ya, pindah-pindah tempat. Bisa kemudian munculnya di bulan A, bulan B kalau dikonversi ke tahun Masehi, ya. Tapi tetap namanya diabadikan untuk mengenang peristiwa-peristiwa ini. Tapi begitu selesai ini, ya, cuaca kembali normal, kembali nyaman. Tapi sudah masuk bulan ke-10. Biasanya orang-orang Arab itu mereka punya siklus tahunan. Begitu muncul di bulan haji, bulan ke-12, itu biasanya pusat dagang itu akan berkumpul semua berpusat di Mekah. Gak ada yang keluar dari situ. Bahkan sampai sekarang gitu, ya.
sampai sekarang. Jadi kalau nanti pada saat musim haji itu, Anda akan dapati para pedagang mulai berputar sekitar. Silakan Anda yang pernah haji kan, Anda saksikan ya. Baru keluar dari masjid orang sudah nawarin sudah macam-macam dan sebagainya, itu biasa. Makanya ayat Quran turun di sini Al-Baqarah 198 ini. Al-Baqarah 198, posisi paling kanan di atas, ke bawah sedikit. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak ada masalah, tidak ada dosa kalau memang Anda saat musim haji bukan ingin haji tapi ingin jualan. Dosa enggak ada masalah. Yang dosa tipu gitu ya. Nah, makanya saat Anda, mohon maaf, pergi haji, Anda akan temukan pedagang-pedagang itu pada haji, pada jualan saja. Ya karena memang tabiatnya begitu. Sebelum masa Islam itu begitu, berkumpul di sana. Berkumpul di sana. Ya. Baik. Jadi saya mau mengingat ya. Saya ingin sampaikan betul, kita kalau menyikapi sesuatu mesti cerdas. Tidak hanya dengan rasa saja, karena kita tuh terlalu merasa sampai nalar kita tidak berpikir tuh dalam keadaan tertentu. Ya, kami pernah bimbing saat berada di Makkah dengan Madinah, ada sementara yang suka mencari kurma hijau, ya. Ya, itu kan kurma ada tingkatan disebut bawah itu yang sudah menguning. Ya. Nah, yang disebut bermanfaat itu bukan yang hijaunya, yang kuning. Bawah namanya itu yang punya khasiat yang untuk melancarkan peredaran darah yang macam-macam itu orang-orang bukan makan yang hijau kok pasti mentah. Yang kuningnya itu yang diambil kuningnya, dan kadang-kadang yang paling keterlaluan adalah orang-orang yang hatinya tidak bersih. Ya, kemarin saya dapat jadwal sementara jamaah beli Ustaz ini bagus yang itu sehat dibuang. Anda tahu apa itu? Itu kurma busuk yang dikeringkan. Jadi kalau dalam orang kurma itu, ya itu kalau Anda cuma nanam kurma aja, itu gak akan tumbuh. Jadi caranya dibersihkan dulu, kemudian ditalkeh itu benang sari dengan putiknya dipertemukan, karena sebelum pohon itu belum tentu ada putik, ya, belum tentu ada benang sarinya. Jadi hanya salah satu di antaranya saja. Anda pertemukan begini, baru kemudian bisa berbuah. Nah, tidak semua buah itu bisa bagus. Kalau panasnya kurang, itu akan jatuh nanti. Ya, kurma-kurma ini busuk, dikeringkan. Nah, ini oleh mereka dikeringkan, orang Arab sendiri nggak makan. Itu dijadikan kayak kering-kering, dibungkus pakai plastik, lalu dipasarkan 5 real, kan? Dibermanfaat untuk sebulan untuk macam-macam. Dan tulisannya cuma pakai bahasa Indonesia aja. Gak ada bahasa Inggris, gak ada bahasa Arab. Nah, pasti tahu orang akan beli ngapain kayak gitu. Tapi ada yang beli gitu ya. Tapi jangan-jangan pandai-pandai dimanfaatkan dalam situasi demikian. Jelas ini? Baik, karena semua berpusat ke Mekah pada musim haji, maka otomatis Anda bisa bayangkan kalau orang kasih tinggal ke situ aja. Yang terbayang orang Syria, bagaimana nyampe ke situ? Orang Syam, orang Yaman. Kira-kira kalau musim haji kumpul berangkatnya musim apa? Kalau bulan ke-12 berangkat ke Mekah bulan apa? Anda jangan bayangkan ada pesawat. Anda disuruh jalan kaki. Paling mungkin pakai unta kan? Maka minimal 2 bulan sebelumnya sudah berangkat. Maka di bulan ke-10 mereka berangkat. Nah, saat mereka berangkat itulah yang tadinya orang Arab biasa keluar, sekarang dari luar datang. Jadi yang ada di Mekah ini semakin bertambah banyak atau semakin berkurang? Banyak, kata dari luar masuk, meningkat jumlahnya. Meningkat pada saat itu peningkatan yang secara fisik dilihat di Syawal namanya. Maka disebut bulan Syawal. Ya. Asalnya nggak ada kaitan dengan Ramadan, ini masa jahiliyah sudah ada. Ya, orang-orang yang berhasil puasa Ramadan maka meningkat sebagian amalnya, ini asalnya nggak ada hubungannya kaitan dengan orang. Ya. Nanti kita belum selesai bahasa. Nah, pada bulan ke-11 karena semakin meningkat, semakin padat, orang-orang Arab yang tinggal di sekitaran Makkah sudah pilih keluar. Ngapain keluar? Ya, kan yang di luar dikunjungi datang ke Makkah, duduk aja. Duduk dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalau Anda duduknya singkat begini, singkat kemudian bangkit lagi. Saya singkat duduk bangun lagi. Itu disebut dengan qa'dah. Aktivitas yang disebut dengan qa'dah. Tapi kalau saya duduk begini santai sambil lihat dia tunggu-tunggu, kadang minum-minum, misalnya minum teh, minum kopi macam-macam, itu berubah dari qa'dah menjadi qi'dah. Disebut hayah, menuju pada keadaan yang santai. Di bulan ke-11 kemudian dinamakan dengan Dzul Qi'dah. Bukan Dzul Qa'dah, bukan Dzul Qa'dah, juga bukan Dzul Qa'idah, itu nggak ada. Dzul Qi'dah. Dan bulan ke-12 karena ada peristiwa haji dikenal dengan Dzul Hijjah. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana sampai ketemu Ramadan dan diabadikan di Quran diteruskan di masa Islam? Ini yang puncak akhir dari bahasan kita untuk membahas tentang hadis ini. Baik. Nah, pada masa Islam ternyata nama-nama ini masih dipertahankan. Pasti dipertahankan. Baik. Yang unik begini, pada zamannya nanti Umar bin Khattab, ya ada surat yang sampai kepada beliau, ya dibawa oleh Abu Musa al-Asy'ari.
Tertulis di situ perintah di bulan Sya'ban, tapi dibalikan lagi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya khalifah, ada terisa, datang kepada kami surat, wala nadri maktubun fiha Sya'ban, tertulis di atasnya bulan Sya'ban, wala nadri al-maqsud bi Sya'ban hada, apakah yang dimaksud dengan Sya'ban ini fil madhi aw tsani, apakah Sya'ban yang lalu atau Sya'ban yang akan datang? Karena nggak ada tahunnya di situ, tidak ada penanggalan tahun, cuma bulan aja Sya'ban, Tapi maka disitulah kemudian boleh dipikirkan oleh Allah dan Rasulullah. Oh, betul juga ini kalau nggak ada tahunnya bisa kacau. Sekarang kan ada JNE, ada POS, ada TIKI, ada macam-macam, ada kirim sekarang nyampe besok. Kalau dulu dikirim sekarang nyampe 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, tahunnya nggak lewat. Nah ini kapan diperintahnya Sya'ban dulu apa sekarang? Dibalikan lagi seperti ini. Maka didiskusikan biar dengan para sahabat. Saya jawab, ada yang mengusulkan sudah tahunnya tetapkan dengan tahun kelahiran Nabi saja. Ada yang mengusulkan tahun wafatnya Nabi. Ada yang mengusulkan sudah seperti orang-orang Nasrani saja. Dan kemudian di balik usulan itu yang cemerlang muncul dari Ali bin Abi Thalib karena Allah wajah. Kata beliau, alangkah baiknya kalau dijadikan penanggalan tahun itu tahunnya berdasarkan tahun hijrahnya Nabi SAW. Rasionalisnya disebutkan begini. Kalau hadirnya Nabi pada lahirnya Nabi khawatir nanti terlalu diputuskan seperti Isa diputuskan oleh umatnya. Kalau pada wafatnya Nabi khawatir nanti orang pada merata ini Nabi wafat. Baik, maka disampaikan yang terbaik mungkin pada peristiwa hijrah. Karena itu momentum untuk perubahan dan yang kurang baik menjadi baik. Momentum kebaikan diberikan oleh Allah. Maka kemudian ditetapkan bulan hijrah dan bulan-bulan ini itu semuanya dilestarikan, tidak diubah sama sekali karena ternyata memiliki kemiripan mana yang bisa diambil dalam konteks keislaman. Contoh, bulan pertama hijrah. Kenapa ditetapkan al-Muharram? Disamakan tidak dirubah. Maaf, karena kalau kita ingin hijrah dengan baik, mendekat pada Allah dan Rasulnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tinggalkan segala yang Allah larang. Yang diharamkan Allah tinggalkan. Kalau semua sudah Anda tinggalkan, maka sifat dosa Anda bisa terampuni, kosong. Anda keluarkan dosa, keluarkan, maka sifat kosong. Boleh muncul semi, artinya amalan-amalan baik, boleh tumbuh amalan, boleh berbunga pahala, boleh macam-macam. Tapi ingat, ketika Anda pun melakukan ini, jangan sombong. Karena semakin penyakit datang, semakin tinggi tingkatan amal, semakin tinggi ujian. Hati-hati ya. Anda jangan kira kalau Anda semakin meningkat, ujian nggak ada. Tidak, bisa semakin kuat, semakin tinggi. Anda boleh ke masjid, nggak perlu ke masjid, boleh ke masjid. Yang ringan-ringan aja, sedalilah. Kita aja dulu. Kalau Anda masih mengeluh, bertahu masih sedalilah, berarti Anda nggak lulus pada ujian yang ringan. Ringan aja biasa. Allah ingin tunjukkan, balik lagi kan. Dulu ada di kelas kami di pesantren, saya nggak perlu sebutkan. Itu masuk pertama kali pesantren. Itu ke masjid, sendal hilang. Pulang lagi bawa sendal baru, hilang lagi. Hari ketiga beli lagi yang baru. Anda masya Allah digembok. Sendal cek begitu, digembok betul. Begitu digembok hilang juga dengan gemboknya. Ini begitu yang keempat, dia nggak putus asa, beli sendal lagi. Dia nggak perlu beli sendal lagi, dia tuliskan yang bertakwa kepada Allah. Masih polos baru masuk. Masya Allah awet. Cuma karena dia sering wudhu di bawah mandi kan hilang tuh tulisannya, hilang lagi. Ini nyata. Masya Allah. Apa yang terjadi ketika yang keempat hilang dia dan saya tawakal pada Allah. Apapun yang terjadi itu selama saya mau hilang mau tidak silakan. Begitu dia tawakal masuk tanpa sendal ke masjid, ternyata ketika pulang empat-empatnya itu ada saya. Dan ditunjukkan siapa yang pakai ini. Ketahuan sudah selesai ini. Dan di situ alhamdulillah dapat kehilangan sendal dan Allah muliakan. Ya, setelah lulus dia diberikan kemuliaan, nyaman, macam-macam dan sebagainya. Kalau Anda lulus pada tahun itu, yang lainnya akan mengikuti. Akan boleh dikasih hujan, boleh dikasih banjir, boleh dikasih macam-macam, berangkat lagi kan tuh. Ya. Nah, maaf, orang-orang yang merasa amalnya terlalu banyak itu cenderung berkurang, bisa berakhir, bahkan bisa gugur. Tapi saat yang bersamaan, jika ada orang yang merasa tidak punya amalan, aduh saya nggak pernah ke masjid, saya dulunya mohon maaf banyak melakukan perbuatan yang buruk, saya kadang melakukan ABC, saya pernah mampu, pernah macam-macam dan sebagainya, jangan putus asa. Hormati dia dan tingkatkan, cari bekal, berubah, tobat, tutup itu semua. Ya, bukan karena dulu pernah ada orang yang kurang baik dan bersyahadat berubah jadi baik. Ada seorang pembunuh berubah menjadi pembela Nabi, ada seorang bahkan musuh Nabi ketika masuk Islam menjadi tertempat pembela Nabi, dan seterusnya. Baik dari situ, maka semuanya akan meningkat, dan dosa Anda itu bisa dibakar saat Ramadan ketika kita seluruhnya beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu insyaallah semua akan meningkat sampai Anda bisa santai menunggu saat tiba dia Tuhan nafsu mutmainnah
dan bergabung dengan orang-orang terbaik mendapatkan kemuliaan haji yang menuju Allah. Jelas sih? Pak, jadi itu gambaran mana kenapa ini disebutkan sampai muncul pada kesempatan kali ini. Nah, ketika disebutkan dengan bulan Ramadan, ya, Ramadan di sini seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Maaf ya sebelumnya, coba lihat kalimat-kalimat. Bukankah setiap menyebutkan Ramadan ya hadis selalu disandingkan dengan 20 Ramadan? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan di malam hari, kemudian dia lakukan karena Allah, kemudian dia bermuhasabah kepada Allah, mengingat dosa-dosanya, digugurkan semua dosa-dosanya. Siangnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selalu ampunan dosa. Karena itu kata para ulama kita tentang fikih siang ini, itu mereka menyimpulkan seharusnya orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan itu dia bisa meleburkan dosa-dosa yang seakan-akan dibakar seperti bulan Ramadan pada masa dulu menghadirkan terik yang panas. Itu yang harus meleburkan dosa-dosa kita. Jadi jangan perdebatkan, oh ini bulan Ramadan, oh enggak bulan suci Ramadan, oh enggak Ramadan aja nggak pakai bulan, tapi mereka semua nggak diampuni dosanya. Kan yang salah nih. Sudah sibukkan jadi kita dengan ibadah. Mohon ampunan pada Allah, itu poinnya. Ya, jelas sekali. Baik, jadi akarnya sudah kita bahas dari mulai pendekatan masa jahiliyah, pendekatan masa Islam dengan konteks fikih yang kita sudah mulai bersama. Jelas sekali. Jadi yang benar bulan Ramadan, bulan suci Ramadan atau Ramadan saja? Alhamdulillah. Kita lanjutkan setelah hadis dulu. Setelah hadis dulu. Baik. Kita ambil hadis yang kelima, halaman 20, hadis bawah ya. Kalau yang atasnya nggak saya bahas karena itu ada di Riyadhus Shalihin, sudah kita bahas ya. Ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum fi Ramadan. Masyaallah. Bab yang menerangkan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bertambah di bulan Ramadan. Kedermawanan dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bertambah di bulan Ramadan. Jadi kalau Nabi sebelum Ramadan senang sedekah, maka saat Ramadan bertambah sedekahnya. Nabi sebelum Ramadan lembut tuturnya, lembut pandangannya, lembut kasihnya, maka saat Ramadan bertambah kelembutannya. Jadi kita lihat lebih. Subhanallah. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Ibrahim bin Sa'id bin Shihab, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Bahwa Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Ibnu artinya anak laki-laki. Jadi Abbas itu ayah dia. Ya termasuk di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda umrah misalnya kemudian melakukan sa'i dimulai dari mana? Safa. Menuju ke berhenti. Baik. Tuh kalau berhenti di Safa ulangi lagi itu sa'i. Jadi sa'i itu pasti berangkat dari Safa, pasti berhenti di Marwah. Pasti itu, ya. Pasti. Baik. Ini Safa, ini Marwah, ya kan? Dari Safa ke Marwah, satu. Dari Marwah ke sini? Dua. Baik. Dari Safa ke Marwah? Ya. Marwah ke Safa? Ini ke sini? Ke sini? Ke Marwah? Pasti berhenti di 7. Kalau antum begitu sahih berhenti di Marwah, ada yang salah. Kalau enggak 6, 8 atau mungkin 14. Betul, masih ada yang mau dihitung setengah tuh. Ini kesini setengah, kesini 1, masih ada. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi hitungan itu dihitung 1 ketika berangkat. Jelas ke sini. Baik. Nah, ketika antum naik ke bukit Safa, naik ke Safa, begitu turunan itu, turunan sebelah kanan itu persis dari turunan itu dulu namanya Al-Qam bin Abi Al-Qam. Atau pemuda ke-17 ya, yang masuk Islam dan usianya masih 17 tahun. Jadi ajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh Abu Bakar As-Siddiq ada 40 orang yang pertama kali masuk Islam. Yang ke-17 itu Al-Qam bin Abi Al-Qam, pemuda kaya, masih muda kaya. Ya Masya Allah, dan taat lagi. Begitu masuk Islam mewakafkan rumahnya untuk digunakan sebagai taklim. Karena situasi maaf sangat luar biasa. Kalau ketahuan penting bisa diinterogasi bahkan dieksekusi. Dia mencari tempat yang paling strategis dan rumahnya Al-Qam paling strategis.
Karena terletak di bawah bukit, orang tidak banyak tahu dan tidak dicurigai karena sukunya beda dengan penulis yang lain. Ya, tidak dicurigai. Nah, Anda bisa bayangkan ada 2 poin di sini ya. Poin pertama, zaman Nabi anak pemuda masih kreatif. Ya, ada pemuda bekerja kaya dan tahan. Sulit menemukan yang seperti ini sekarang. Ya, coba maksimalkan. Ya. Yang kedua yang menarik, poinnya bukan itu. Poinnya, Anda bisa bayangkan orang-orang dalam keadaan yang sangat terdesak saja. Kalau ketahuan diinterogasi, bisa langsung dieksekusi. Pernahkah terbayang seorang Umar saat kehilangan bapak dan ibunya, ketahuan masuk Islam anaknya diikat di tiang, kemudian akhirnya dieksekusi. Eksekusinya bukan sembarangan. Tangannya yang kanan 1 kuda, kiri 1 kuda, kakinya 2 kuda yang lain, 4 kuda. Ayo irtad, balik lagi keluar dari Islam. Kata bapaknya, ahad. Ammar, buka matamu. Kan itu tuh suruh lihat begini. Ya, suruh lihat begini. Mudanya itu bukan bagian. Pergi semuanya, hancur seluruh tubuhnya. Tangannya 2 terlepas, kakinya 2 terlepas. Apa yang terjadi? Enggak apa-apa. Ahad, Allah meninggal. Ibunya dalam keadaan mengandung. Menyaksikan itu, Anda bisa bayangkan psikologis tekanan diperlihatkan, suruh dibuka. Tidak kedua ibunya, maaf ibu, tegang gantung. Aman, dia insya Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Irtadi. Ayo, murtad. Ya Allah. Ini Allah, saya tidak sanggup untuk melukis sendiri. Untuk pedang yang diambil, ditusukan dari bawah, dikeluarkan dari itu. Dan meninggal saja. Ya, Ammar sengaja tidak dibunuh. Ingin dibiarkan oleh mereka, pasti gila ya. Karena suruh melihat orang tuanya dibunuh dengan keadaan yang sangat kejam. Tapi perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam jiwa ini, diberikan kita terang. Masih takut. Bapak yang mau dibunuh masih takut. Namanya ada suasana itu gentingnya. Bilang ketahuan, ditarik langsung ke lapangan. Ya, disediakan batu yang sudah dipanaskan. Anda bisa bayangkan sudah dipanaskan. Tariknya luar biasa, dibentangkan tangannya begini. Tahunya orang kan ditimpa batu saja. Orang harus tahu itu di lapangan yang sangat luas. Ini pastinya sudah membakar, dibentangkan begini, ditimpa oleh batu yang sudah dipanaskan dan terus dicabut. Irtad. Sampai capek itu Tuhan, ya Allah. Ketika mulai tawakal sampai kepada Allah, maka dilembutkan hati hamba yang lain. Jangan mau melangkah masih. Tidak disaksikan mereka. Ya, jadi kalau Anda tawakal kepada Allah dalam situasi yang Allah akan berikan. Tapi poinnya, jika ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu yang sudah jelas surganya, betapa mulia perjuangannya dalam keadaan diinterogasi, dieksekusi, disiksa, masih mau tampil dengan keadaan terbatas. Anda ini bagaimana? Masjidnya begitu bagus, tempatnya enak, nggak ada yang ngancam Anda, suasananya nyaman, datang tenang-tenang, pulang bawa makanan, ustaznya datang sendiri, keadaannya nikmat luar biasa, nggak mau tahu juga, dan masih merasa aman untuk masuk surga. Lalu akan di mana berkali? Itu poinnya bisa kita ambil. Ya. Nah, setelah rumahnya Al-Qawiyah dan turun ke bawah, kan ada pintu yang bagus salam di situ. Anda keluar dari sini, geseran pintu sebelah situ, rumahnya Abbas dulu. Posisinya di situ, kalau tidak ada perubahan yang lain. Jadi kalau tadi sejajar dengan garis ke tempat Maulid Nabi, Nabi dilahirkan dari sekarang jadi Pustakaan Maulid, baik itu di situ yang dia jadi sejarawan sebagai tempat lahirkan Nabi, tapi tadi lurus itu ke bawah salam, pinggirnya rumahnya Abbas. Yang Abbas punya 2 orang anak yang laki-laki, yang pertama Fudail, yang kedua Abdullah. Nah, saya mau sampaikan Fudail ini, kemudian saat tumbuh dewasa dikhidmatkan kepada Nabi sampai nanti terakhir itu yang membawakan air wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat Imam Aisyah. Itu yang membawakan ilmu itu. Abdullah kecil, bahkan disiapkan. Jadi anak saya sudah tumbuh, dia ini agak dewasa, yang agak telat kalau itu Nabi, saya pastikan aja. Tapi yang kecil saya siapkan di ulang. Yang penting adalah tahu anak saya seorang pengusaha, yang pada luar biasa dan sebagainya. Tapi masih bisa menghafalkan hadis Nabi. Di setiap weekend kalau kita itu tadi. Sahabat Nabi, paman Nabi, ahli surga bersama Nabi, sibuknya luar biasa, masih pengen taklim. Tapi ketika beliau tidak hadir, diinvestasikan anak keduanya, Abdullah kecil itu, simpan di situ. Masya Allah, begitu beliau berangkat, itu main-main, kadang berangkat didoakan oleh Nabi. Hasilnya Pak, ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, usianya masih kisaran belia 13-14 tahun, itu ayahnya yang sudah hafal 200 hadis, Abdullah kecil sudah hafal 2000 hadis. Itu dalam mainnya, dalam macam-macamnya. Tapi mainnya itu bukan main yang sifatnya mengganggu. Ini mungkin semuanya bisa Anda ketahui. Zaman Nabi, anak-anak sahabat ada ke masjid ada biasa, kadang main ini ya. Tapi mainnya bukan main ribut. Ada juga yang ke bapaknya, ada yang main ke buntaran saat sujud. Tapi biasa. Karena ternyata sebelum ke masjid dipersiapkan di rumah. Ketika mau akan ke masjid, ini rumahnya Allah, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak. Mainnya begini, ini yang begini. Jadi anak itu sebelum berangkat disiapkan. Ini kadang-kadang sebagian orang tua sekarang, walau tidak semuanya, agak keliru nih.
Aduh, rame aja di rumah, sana main sana ke masjid, main ke masjid. Makanya anaknya ketika sampai ke masjid main. Anaknya nggak salah karena orang tuanya nyuruh. Ya anak nggak salah, dia main-main sana ke masjid main-main. Daripada anaknya di rumah, ya ke masjid dia main. Anak itu bersifat, tapi mereka itu nggak yang salah. Mereka hanya lihat, itu yang mereka lakukan. Jelas nggak sih? Baik, hadisnya belum itu baca. Baik, saya ingin perhatikan di antara hadis yang dibacakan itu di halaman kedua ini yang kita bacakan. Nah, ini yang harus kita catat. Sebagai taklim kemudian pada orang tua yang selalu mendidik anaknya dengan baik sampai bisa menyiapkan menjadi luar biasa, maka dalam adabnya kemudian dihilangkan nama anaknya, dilekatkan orang tuanya. Ingin memberikan kesan bahwa setiap anak yang sesuatu orang tuanya pasti dapat bagian pahala. Maka ketika Anda mendapatkan ibnun itu pasti nama anak yang dikeluarkan dari seorang tua. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Makanya bukan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma. Sebab Allah memberikan ridha kepada Abdullah ketika dia belajar iblis bapaknya yang telah memberikan fasilitas. Ya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ya ibnun selalu terlibat orang tuanya. Maka kalau sahabat saja merasa tidak keluarganya, tinggal dengan Nabi, hidup bersama Nabi, melihat Nabi, masih bisa melihatkannya. Maka seharusnya orang tua yang bukan sahabat Nabi, tidak pernah lihat Nabi, di mimpi juga belum tentu ketemu, surganya belum jelas, amalan kisahnya masih menegangkan, ya kita harus coba kembalikan. Rohnya kita ambil. Anak yang sudah jelas masuk surga dengan orang tuanya, masih mendiam juga, belajar dengan baik. Masa yang belum jelas surganya mau santai-santai saja? Ayo, anak sahabat apa Al-Quran? Anak antum sudah belum? Atau cucunya, atau siapa yang kita maksimalkan? Ya kalau orang tuanya baca Quran, tidak maksimal.